Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nana Mardiana dengan NPM 25556051046 dari kelas reguler A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Bapak M. Iqbal Harari SAB MSI yang terdiri dari bagian 1 dan bagian 2. Baik, langsung masuk ke bagian yang 1, yaitu soal pertama. Apa pentingnya ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi penting karena sejak sebelum lahir hingga dewasa seluruh aktivitas manusia melibatkan proses ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan transaksi. Contohnya saat orang tua menabung untuk membeli emas namun harganya berubah karena inflasi. Aktivitas sehari-hari seperti makan, belanja, penggunaan jasa hingga perencanaan keuangan semuanya termasuk kegiatan ekonomi. Karena itu, mempelajari ekonomi penting agar kita mampu membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, apa itu ekonomi bisnis? Ekonomi bisnis adalah cabang ilmu ekonomi terapan yang digunakan untuk menganalisis aktivitas bisnis dengan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Ekonomi bisnis membantu perusahaan memahami pasar, mengelola organisasi, mengambil keputusan penting, serta mengatur tenaga kerja. Dengan memadukan teori dan data, ekonomi bisnis membantu perusahaan menjalankan operasional secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Baik, nomor 3, yaitu perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro membahas ekonomi dalam lingkup kecil seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sementara ekonomi makro membahas perekonomian secara luas seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta pendapatan nasional. Nomor 4, apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan penyediaan atau menanamkan modal pada saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Bentuknya dapat berupa aset fisik, aset finansial, atau modal produktif lainnya yang memberikan nilai tambah di kemudian hari. Selanjutnya nomor 5, pengertian ekonomi hijau dan contoh kasus yang terjadi. Ekonomi hijau adalah konsep pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan energi ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara hemat agar pembangunan dapat berkelanjutan. Contoh kasus terbaru di Bogor menunjukkan bagaimana lahan yang rusak dapat direhabilitasi menjadi ekowisata berkelanjutan seperti Eiger Adventureland, yang tidak hanya memperbaiki lingkungan tetapi juga membuka lapangan kerja, mendukung UMKM lokal, dan memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Nomor 6, yaitu pengertian ekonomi biru dan contohnya. Ekonomi biru adalah konsep kegiatan ekonomi yang memanfaatkan potensi perairan dan kelautan untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada eksploitasi, tetapi juga pada inovasi yang tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Contoh terbarunya adalah laporan PATA tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota pesisir tropis, di mana praktik terbaik ditekankan untuk menjaga lingkungan laut, melibatkan masyarakat lokal, serta memperluas diversifikasi produk ekonomi laut. Nomor 7, apa permasalahan ekonomi Indonesia dan penyebab lambat bersaing dengan negara maju? Ekonomi Indonesia masih menghadapi masalah struktural, terutama karena ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan rendahnya nilai tambah industri manufaktur. Sementara negara maju berfokus pada teknologi, inovasi, dan industri berbasis riset. Indonesia terkendala kualitas SDM yang belum merata, infrastruktur yang belum optimal, dan biaya logistik yang tinggi. Hal ini membuat produktivitas nasional kurang kompetitif dan menghambat Indonesia keluar dari middle income trap sehingga sulit bersaing dengan negara maju. Nomor 8, permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju dan solusinya. Provinsi Lampung berkembang lebih lambat karena masih bergantung pada sektor pertanian tradisional. Sementara pendidikan dan keterampilan tenaga kerja relatif rendah. Selain itu, lapangan kerja formal terbatas dan ketimpangan wilayah masih terjadi, sehingga angka kemiskinan di beberapa kabupaten tetap tinggi. Solusi yang relevan, melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sektor pertanian saja, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, dan yang terakhir, memperkuat UMKM dan memperluas akses pembiayaan modal. Nomor 9, letak permasalahan daerah saya yaitu Kabupaten Lampung Tengah, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain dan solusinya. Baik, Lampung Tengah menghadapi hambatan karena lapangan kerja yang ada belum sesuai potensi daerah, kualitas SDM belum siap kerja, dan perekonomian masih bertumbuh pada pertanian tradisional. Kondisi ini membuat penduduk sulit mengalami mobilitas ekonomi dan daya saing daerah menjadi lemah. Solusi yang saya berikan, mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memberikan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan yang terakhir, meningkatkan infrastruktur agar akses pasar dan distribusi barang lebih baik. Baik, selanjutnya bagian 2 yaitu menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan pada setiap pertemuan setelah UTS. Pada awal perkuliahan ekonomi bisnis, Bapak menyampaikan pengenalan mengenai ruang lingkup ekonomi bisnis, serta memperkenalkan buku ajar ekonomi bisnis yang digunakan selama perkuliahan. Pada pertemuan ini juga disampaikan ketentuan akademik dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, seperti plagiarisme, kecurangan dalam tugas, serta pentingnya menjaga etika dan bertanggung jawab akademik. Materi ini bertujuan membentuk sikap profesional mahasiswa agar tidak hanya memahami konsep
ekonomi bisnis, tetapi juga memiliki integritas dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan kedua, mahasiswa memaparkan dan membahas berita ekonomi yang sedang aktual pada saat itu. Berita yang dibahas berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional seperti perkembangan inflasi, kebijakan pemerintah dan di bidang ekonomi, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kegiatan usaha. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk menganalisis peristiwa ekonomi aktual dan mengaitkannya dengan konsep ekonomi bisnis yang telah dipelajari, sehingga pemahaman menjadi lebih konseptual dan aplikatif. Pertemuan ketiga, secara perkuliahan diliburkan karena adanya kegiatan bisnis family gathering. Namun demikian, mahasiswa tetap diberikan tugas untuk melakukan wawancara di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia bersama kakak-kakak KSPM. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa tetap memperoleh pemahaman praktis mengenai pasar modal, khususnya terkait fungsi galeri investasi, mekanisme perdagangan saham, serta peran edukasi pasar modal bagi mahasiswa. Pada pertemuan keempat, hasil wawancara di galeri investasi tersebut dibahas di kelas. Dari pembahasan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai bagaimana pasar modal bekerja, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham, serta hubungan antara informasi, sentimen pasar, dan keputusan investasi. Materi ini memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori investasi dan pasar keuangan dalam ekonomi bisnis. Pada pertemuan kelima, perkuliahan di kelas membahas hasil observasi dan wawancara UMKM yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Salah satu hasil yang dibahas adalah laporan kewirausahaan kelompok saya mengenai UMKM Batagor Abah, sebagaimana tertuang dalam laporan. Melalui pembahasan ini, mahasiswa dapat memahami penerapan teori ekonomi mikro dalam praktik usaha kecil, seperti pengelolaan biaya produksi, penetapan harga, strategi menghadapi persaingan, serta upaya mempertahankan usaha di tengah perubahan kondisi ekonomi. Pada pertemuan terakhir, dibahas beberapa berita ekonomi nasional dan internasional, antara lain mengenai pemberian bantuan dana sebesar 4 miliar per kabupaten bagi daerah terdampak banjir di Aceh dan Sumatera, dampak bencana alam terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan ekspor Cina pada bulan November, serta kondisi industri alat berat pasca bencana di Sumatera. Berdasarkan pembahasan tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa kebijakan bantuan pemerintah berkaitan dengan peran kebijakan fiskal dalam pemulihan ekonomi, bencana alam dapat memengaruhi aktivitas produksi dan distribusi, kebijakan perdagangan internasional berdampak pada kinerja ekspor, serta meningkatnya kebutuhan pembangunan membuka peluang bagi sektor industri tertentu. Demikian seluruh pemaparan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi bisnis yang diampu oleh Bapak M. Iqbal Harori SAB MSI. Terima kasih atas perhatian Bapak. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.